Hai bunda-bunda, selamat siang. Ketemu lagi dengan saya seperti biasa di channel Kios Mama Riko. Nah, siang hari ini di luar itu begitu panas banget. Nah, siang hari gini siapa yang berani keluar ya? Nih, aduh cuacanya benar-benar panas banget. Itu sampai jalanan, aduh nggak berani deh gitu. Tapi di situ tuh ada bapak-bapak ya tuh satu orang tuh lagi beres-beres ya tamannya, panas-panas begini, aduh nggak kuat deh tuh, panas banget ya. Tetapi kita tetap bersyukurlah ya, karena ini merupakan berkat juga dari Tuhan ya. Kalau hujan terus juga ngeluh. Nah, di sini juga telur sudah mulai habis ya. Dan jangan salfok dengan tidak melayani hutang. Ini hujan lagi, panasnya minta ampun ya. Nah, di sini kita mau sharing-sharing lagi tentang ada beberapa hal yang bisa membuat warung kita bangkrut atau pailit kalau kita tidak bisa mengolahnya itu dengan baik. Apalagi di awal kita mau buka warungnya, sebesar apapun modalnya, kalau kita tidak bisa mengolahnya ya, apalagi cuman ya lapar mata ikut-ikut, oh biar kelihatan tokonya gede, wow, itu benar bisa habis ya. Nah, di sini ada beberapa hal ya yang bisa membuat toko kita bangkrut. Yang pertama itu jadi walaupun modal kita 25 juta, 50, 100 juta, berapa, kalau kita tidak menguasai pasar atau perdagangan dalam pertokoan atau warung, itu pasti juga akan habis sekalipun modal kita itu 100 juta ya. Nah, itu hal yang pertama. Dan untuk hal yang kedua yang bisa membuat warung kita bangkrut, ketika kita buka warung itu nggak menentu ya. Jadi buka warungnya, misalkan hari ini bukanya itu biasa jam 5 pagi atau jam 6 ya, tiba-tiba besoknya buka nanti jam 10, baru besoknya lagi jam 1, baru besoknya lagi nanti jam setengah 8. Nah, itu otomatis pasti konsumen bakal lari ya ke warung lain, walaupun itu berdekatan ya. Tapi kalau kita bukanya tidak tepat waktu, itu pasti konsumen akan lari. Dan hal yang ketiga yang bisa membuat toko kita, warung kita bangkrut atau bisa pailit gitu, gulung tikar, yaitu kita memberikan utangan ya. Kita kasih hutang kepada orang ya, yang maksudnya sering atau tak selalu memberikan utangan gitu loh. Mungkin bukan berarti nggak bisa ya, cuman kan apalagi kan dalam kondisi seperti ini orang yang belanja juga lagi menurun, apalagi ini bulan puasa ya. Nah, jadi kalau kita sering-sering kasih utang ke orang ya, otomatis itu pasti warung kita akan bangkrut. Kemudian hal yang keempat yang bisa membuat warung kita bisa tutup atau bangkrut, yaitu buka tutupnya warung. Hari ini buka, besok tidak buka, hari ini buka. Nah, jadi itu bolak-balik di situ aja. Otomatis pasti pelanggan kita akan lari ya ke warung yang lain. Kemudian hal yang kelima yang bisa membuat warung kita itu bisa bangkrut ya, yaitu kalau kita sering melakukan seringkali kan barter gitu. Seringkali kan ada orang begini, udah Bu, saya misalkan ini saya mau ambil sabun ini misalkan Dettol, nanti saya tukar deh dengan misalkan barang yang lain gitu ya, otomatis itu juga nggak bakal ya, otomatis
atau warung kita itu pasti akan bangkrut ya. Dan masih banyak lagi hal-hal yang bisa membuat warung kita pailit atau gulung tikar kalau kita benar-benar tidak memperhatikan ya, sebagaimana kita menjadi pengusaha warung kecil-kecilan. Karena saya sudah mengalami sendiri ya, waktu awal saya buka warung itu, saya itu modal awalnya itu saya 50 juta ya. Tapi saya tidak belikan semua itu 50 juta ya, tapi itu sekitar 40 gitu loh, 40 juta. Kemudian yang 10 jutanya itu aku beliin kayak kursi, lemari kayak kursi-kursi Napoli gitu ya, kursi-kursi Napoli. Jadi seperti kayak apa ya contohnya, misalkan kayak kasih orang ngambil, kita kasih kredit. Nah ujung-ujungnya kalau kita mau nagih itu jadi terpending, jadi banyak alasan. Nah itu salah satu yang membuat saya pada saat itu akhirnya gulung tikar ya. Jadi ini berdasarkan pengalaman aku ya. Jadi seberapapun modal yang kita pakai di warung, kalau kita tidak bisa mengolahnya itu dengan baik, otomatis kita pasti akan gulung tikar. Nah bunda-bunda, demikian video singkat dari saya sambil kita nunggu para pelanggan ya, karena siang hari ini sih mereka pada mungkin panas ya, jadi nggak keluar. Jadi kita sharing-sharing aja sedikit ya tentang masalah warung. Dan saya awal buka warung itu 2015 ya, 2015, dan itu tidak berjalan mulus. Awal 1 tahun berjalan itu pendapatannya besar, pendapatannya bagus, dan saya itu semangat. Tapi ada beberapa hal juga yang membuat saya juga itu tutup warung atau bangkrut, karena pada saat itu saya pertama itu tidak menguasai ya tentang masalah perdagangan dalam usaha warung ini. Dan kemudian hal yang kedua yaitu waktu saat itu aku sakit ya. Jadi itulah sampai akhirnya saya kembali. Saat ini saya buka kembali, tentunya dengan perjuangan yang sangat-sangat berat ya. Dan walaupun sedikit, saya berusaha untuk bangkit, karena tidak mungkinlah kita hanya tidur, makan tidur, duduk-duduk, sementara kita masih punya tanggungan yang masih harus butuh sekolah, masih butuh banyak biaya ya. Dan di sini sudah habis ya minyak, kita memang harus belanja karena sudah habis barang-barang yang lain, jadi kita memang harus pulaan lagi. Oke, demikian video dari saya. Mudah-mudahan apa yang saya bagikan bisa bermanfaat untuk bunda-bunda yang mungkin mempunyai planning tahun ini buka warung. Jadi kalau mau buka warung, tidak menguasai pasar perdagangan atau salah warung, jangan langsung buka modal awal puluhan juta, tapi bukalah kecil-kecil, karena itu juga menurut pengalaman saya bisa buka kembali ini ya, karena awalnya saya buka juga pelan-pelan, akhirnya ya dari hari ke hari, dari tahun berganti tahun, akhirnya kembali menjadi seperti ini. Jadi itulah perjuangan seorang pejuang mencari rupiah ya. Banyak sekali tantangan, tapi saya percaya kalau kita tetap selalu bersyukur, kita tidak bersungut-sungut, saya percaya pasti Tuhan akan selalu buka jalan. Oke bunda-bunda sekalian, demikian video dari saya. Kita ketemu lagi besok hari di video yang berikutnya.
sampai jumpa dan jangan lupa like, comment, dan subscribe, share ke media sosial Bunda-Bunda bila mana video saya bermanfaat. Tapi kalau juga tidak bermanfaat ya di skip aja. Oke, sampai jumpa dan happy watching. Bye-bye.